Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Hairani Nasution dengan NIM 41933111044. Kelas PSPMF 2019. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai bab 7, yaitu pemanfaatan Google Drive dan Google Form. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Berbasis IT dengan dosen pengampu yaitu Bapak Budi Halomuan Siregar SPD MSc. Nah, karena di sini kita akan membahas mengenai Google Drive dan Google Form. Nah, pertama saya akan coba memperkenalkan kepada teman-teman semua bagaimana cara kita untuk menggunakan Google Drive dan Google Form. Pertama, kita akan buka Google Drive-nya terlebih dahulu dengan cara kita buka melalui Chrome atau Google. Nah, dapat kita searching itu Google Drive. Kita pilih login. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah Google Drive-nya terbuka, mungkin teman-teman terlebih dahulu dapat memasukkan akunnya ya. Kalau misalnya akunnya belum tersimpan di Google. Nah, selanjutnya kita akan membuka Google Form atau Google Formulir. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit ya pengenalan mengenai Google Drive dan Google Form. Jadi, Google Drive adalah salah satu layanan yang ditawarkan oleh Google dan merupakan layanan untuk menyimpan dokumen atau file secara gratis maupun berbayar tergantung pada jumlah kapasitas memori penyimpanan itu sendiri. Dan tidak hanya dapat menyimpan file, Google Drive juga terhubung dengan fitur Google lainnya seperti Gmail, Google Search, dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan lebih memudahkan user atau pengguna untuk mengakses file dan data yang dimiliki. Layanan Google Drive semakin berkembang hingga saat ini serta memungkinkan pengguna untuk mengetik data, membuat slide presentasi, mengedit gambar, dan lain sebagainya. Lalu, sama halnya dengan Google Drive, Google Form atau Google Formulir juga merupakan sebuah layanan oleh Google yang bisa kita gunakan untuk membuat survei secara online.
kita bisa memanfaatkan fitur formulir untuk membuat pertanyaan sesuai keinginan. Google memang telah banyak melakukan inovasi pada berbagai platformnya, misalnya dengan menghadirkan Google Docs, di mana salah satunya memiliki fitur berupa Google Form. Selain digunakan untuk membuat kuesioner, kita juga bisa memanfaatkannya untuk membuat formulir pendaftaran online, quick count pendapat, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu sedikit pengenalan mengenai Google Drive dan Google Form. Selanjutnya kita akan membuka Google Form melalui Google Drive. Dengan cara kita bisa klik melalui drive saya. Lalu di sini ada Google Formulir. Kita klik. Nah, kita akan otomatis teralihkan pada Google Form atau Google Formulir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengembangkan soal evaluasi online melalui Google Formulir. Nah, di sini dapat kita lihat bisa kita klik formulir tanpa judul ini untuk mengisi judulnya apa yang mau kita buat. Misalnya karena di sini kita akan membuat soal evaluasi online, kita coba bikin sini. Kita hapus dulu. Judul formulirnya kita buat, terserah teman-teman ya mau bikinnya apa. Pada deskripsi formulir bebas mau kita isi atau tidak. Di sini saya buat aja soal ulangan 1. Selanjutnya pada pertanyaan tanpa judul. Di sini kita bisa buat terserah teman-teman mau langsung soalnya atau bisa untuk tampilan depannya dulu, misalnya opsi nama ya. Kita coba bikin opsi nama. Dan ini kita bisa pilih mau dia seperti apa bentuk jawabannya, bisa jawaban singkat. Nah, apabila teman-teman ingin menambah ini tempat seperti ini, bisa dengan cara mengklik tanda tambah pertanyaan seperti ini. Nah, maka akan muncul. Nah, pada kolom nama ini, kita bisa isi wajib diisi ya. Kita klik. Pertanyaan kedua bisa kita pilih kelas. Nah, bisa juga kita bikin teks jawaban singkat. Nah, sekarang kita akan coba buat soal evaluasi online. Kita tambahkan halaman Google Formulirnya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan tambah pertanyaan. Di sini saya sudah sebelumnya sudah membuat 2 pertanyaan. Yang akan kita masukkan pada Google Formulir. Tinggal kita copy aja pertama pertanyaannya. Begitu juga dengan opsinya.
Ya, kita copy paste. Kita klik wajib diisi. Ini sudah kita bikin pilihan ganda. Nah, selanjutnya Nah, di sini ada kita beralih ke setelan, jadikan ini sebagai kuis. Nah, kita bisa isi sesuai keinginan kita. Pada setelan responden, kita buat aja nilai poinnya, sehingga responden dapat melihat poin total dan poin yang diterima untuk setiap jawabannya. Nah, untuk poin, kita bisa isi melalui, kita klik aja tanda tambah ke atas atau ke bawahnya ini. Kita klik juga seperti ini. Nah, karena nanti saya akan buat sebagai contoh, kita bikin aja 20 poin. Nah, di sini pada setelan ini mungkin teman-teman bisa isi sendiri sesuai dengan keinginannya mau dibuat seperti apa. Lalu dapat kita klik tombol kirim. Di sini kita bisa langsung mengirimkan melalui email atau kita bisa klik tautannya. Nah, ini tautan inilah yang nanti akan kita bagikan sehingga nanti responden dapat mengisi formulir ini dengan mengklik tautan ini. Atau bisa kita perpendek. Nah, kita copy. Nah, lalu bisa kita kirimkan kepada siapa responden yang kita inginkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya hanya sebagai contoh sehingga saya tidak mengirimkannya. Nah, kemudian mungkin itu bagaimana cara membuat soal online, soal online melalui Google Form. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mengembangkan daftar hadir online. Caranya hampir sama, kita bisa klik melalui drive saya, kemudian Google Formulir. Nah, sama seperti tadi, karena di sini kita akan membuat daftar hadir online. Kita blok dulu, hapus. Kita buat absensi. Nah, sini bisa kita buat yang pertama nama mahasiswa. Ini contohnya absen untuk mahasiswa ya. Mahasiswa. Kemudian kita tambah pertanyaan, bisa kita bikin NIM. Lalu kita buat kelas. Oh, ini kita buat jawaban singkat juga. Tambah. Sini bisa kita buat pertemuan.
Lalu yang terakhir tanggal. Oh, maaf. Nah, oh ini kita buat jawaban singkat juga. Wajib diisi. Wajib diisi. Kita buat semuanya wajib diisi ya. Nah, lalu kita dapat membuat pengaturannya dari setelan bisa kita isi sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita bisa kirim. Caranya hampir sama seperti yang cara membuat soal online tadi. Bisa melalui email, bisa juga melalui tautan bisa kita kirimkan. Nah, kita salin lalu bisa kita copy baru bisa kita paste ke responden yang kita inginkan. Nah, mungkin seperti inilah cara untuk membuat daftar hadir online. Nah, karena di sini saya hanya untuk mempraktekkan, maka saya tidak akan mengirimkan ke responden, hanya sebagai contoh. Nah, selanjutnya tadi kita sudah mengembangkan soal evaluasi online, kemudian mengembangkan daftar hadir online. Kemudian saya akan mencoba membuat nah, sebenarnya caranya hampir sama saja semuanya ya. Begitu juga dengan apabila kita ingin membuat instrumen survei online. Hanya kita tinggal merubah mengedit di bagian pertanyaan dan setelan ini. Kita bisa isi sesuai yang kita inginkan. Misalnya instrumen survei online. Nah, misalnya mungkin menanyakan pendapat atau bagaimana seperti itu terserah kita yang membuat formulir ini. Kemudian pengaturan link. Nah, di sini pengaturan link bisa kita lihat dari setelan. Nah, di sini ada jadikan ini sebagai quiz. Nah, dengan menetapkan pertanyaan dan nilai poin serta menyediakan masukan secara otomatis. Nah, jadi apabila kita ingin menampilkan poin, kita bisa mengklik ini. Apabila di pertanyaan nanti kita ingin mencantumkan poin nilainya. Nah, ini segera setelah setiap pengiriman, berarti dia nilai poinnya langsung terlihat begitu dia sudah mengirimkan jawabannya atau mensubmitnya. Kemudian di sini ada pertanyaan setelan responden. Nah, ini tampilan pada responden apabila nanti dia setelah selesai mengerjakan kuis yang kita berikan, maka apakah kita nanti akan kita akan membiarkan responden untuk melihat pertanyaan yang tidak terjawabnya atau jawabannya yang benar. Itu terserah kepada kita yang ingin membuat formulir. Bisa apabila kita tidak ingin agar responden tidak melihat nilai dia, bisa kita matikan. Nah, dia hanya bisa melihat poinnya saja tanpa melihat yang mana yang benar dan mana yang salah. Nah, seperti itu. Kemudian, ini untuk nilai poin, kita bisa atur sesuka kita dengan cara mengklik tanda ini tambah atas sama tombol panah bawah. Kemudian sini ada jawaban. Bisa kita batasi ke satu jawaban atau ini apabila kita ingin hanya menerima satu jawaban saja, kita bisa klik ini. Nah, apabila tidak, bisa kita matikan. Kemudian untuk presentasi, sini apabila kita ingin soal yang kita buat di formulir ini akan terkirim secara acak kepada setiap peserta atau responden, kita bisa mengklik ini sehingga nanti urutan soalnya akan diacak secara otomatis. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, nanti apabila sudah selesai,
kita atur, maka kita tinggal klik kirim. Lalu seperti sebelum-sebelumnya, bisa melalui email atau juga bisa melalui link atau tautan dengan cara mengcopy paste kepada responden. Kita salin lalu kita paste kepada responden yang kita inginkan. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai bab 7, yaitu pengembangan Google Drive dan Google Form. Nah, apabila kata-kata saya atau penjelasan saya ada yang kurang pas, mohon dimaafkan. Nah, semoga apa yang telah saya jelaskan dapat dimengerti, dipahami, dan dapat diperbaiki kembali sebagaimana yang telah teman-teman dapat dari video saya ini. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.